Salah satu artis yang gua ikuti itu Ari Lasso, yang cuman dari iseng-iseng makan akhirnya dia bikin konten prank sama Andre Taulani sama Raffi Ahmad. Ya udah, situ-situ aja tuh, Raffi Ahmad, Sule, Andre Taulani, Gading Martin, Kuinya, Ari Lasso, udah tuh muter di situ-situ. Anak Hermansyah. Ya akhirnya mereka membuat suatu arus yang sangat besar, penontonnya bisa sampai jutaan dan cepat sekali, dan terbukti Ari Lasso mungkin nggak tahu video ini dirilis sudah tembus 1 juta subscriber hanya dalam waktu beberapa bulan. Lumayan loh. Beberapa lalu videonya tentang APD itu Hai guys, balik lagi di channel Cerita Laras Senja. Jadi di vlog kali ini gue pengen membahas isu yang lagi hangat di dunia per-YouTubean Indonesia, yaitu ramainya para artis yang akhirnya mereka hengkang dari TV dan akhirnya mereka bikin channel YouTube, dan juga akhirnya mereka juga merajai trending YouTube tanah air beberapa waktu belakangan ini. Fenomena ini pun akhirnya membuat beberapa YouTuber senior atau YouTuber lama ini menjadi resah. Salah satunya adalah Skinny24 yang digawangi oleh Andovi dan juga Anjovida Lopez. Mereka memutuskan untuk mengakhiri YouTube mereka tahun depan karena mereka menganggap bahwa sistem YouTube saat ini sudah berbeda dari sistem YouTube saat mereka dahulu memulai channel mereka gitu. Mereka dalam videonya ingin pamit undur diri, dan mereka juga mengungkapkan keresahan mereka bahwa saat ini algoritma YouTube sudah berubah. Algoritma YouTube saat ini mendukung artis-artis yang pamer kemewahan, melakukan prank, dan juga melakukan giveaway gitu. Jadi di situ mereka merasa bahwa sistem YouTube ini sudah salah dan akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti. Nah, beberapa YouTuber lain pun juga mengungkapkan keresahan mereka. Salah satunya adalah Kevin Hendrawan. Dia juga salah satu YouTuber yang gue ikuti. Jadi menurut dia, karena banyaknya artis yang akhirnya beralih ke YouTube, sekarang algoritma YouTube pun sudah sangat berubah. Jadi dia bercerita bahwa dulu ketika orang mensubscribe sebuah channel, maka bila channel itu menayangkan video, maka mereka akan muncul di beranda mereka. Tapi saat ini tidak. Saat ini algoritma YouTube akan menawarkan video-video walaupun kita tidak mensubscribe channel dia, tapi kalau sekali kita menonton video mereka, maka video-video mereka yang lain juga akan ditampilkan di beranda YouTube kita. Jadi itu adalah salah satu hal. Akhirnya konten-konten mereka ini tidak direkomendasikan oleh YouTube di beranda, dan juga akhirnya membuat channel mereka sepi penonton. Ya bener juga ternyata. Gue udah lama nggak nonton Kevin Hendrawan yang dulu viewersnya tuh 1 juta, 2 juta, bahkan mungkin yang terkecil ratusan ribu. Setelah gue lihat beberapa video dia belakangan ini, ternyata viewsnya sangat kecil, hanya ribuan, sedangkan followersnya itu sudah 1 juta lebih. Bayangkan, dengan subscriber hampir 2 juta, viewsnya bahkan hanya ribuan, tidak sampai ratusan ribu. Tentunya ini memang fenomena yang terjadi. Sedangkan saat ini para artis yang sering melakukan prank, selalu melakukan pamer-pamer kekayaan, mobil mewah dan lain-lain, mereka sangat cepat pertumbuhannya. Lalu bagaimana tanggapan gue terhadap fenomena ini? Karena gue salah satu YouTuber pemula, dan tentunya ini juga akan
mempengaruhi bagaimana akhirnya gue memotivasi diri gue untuk supaya channel gue berkembang. Beberapa YouTuber lama juga gue tonton, mereka juga ada yang mereka juga ada yang sebenarnya tidak masalah dengan fenomena artis yang datang ke YouTube. Salah satunya adalah Raditya Dika. Menurut dia itu adalah hal yang sangat wajar, karena tentunya kita tidak bisa melarang orang untuk membuat video di YouTube. Kalau masalah kualitas atau tidak, gue juga setuju kata-kata Bang Panji bahwa kita memang tidak diharuskan untuk membuat video berkualitas di YouTube, karena memang YouTube ini platform untuk semua orang. Orang bisa mengekspresikan video-video mereka, mau jelek, mau bagus, mau lucu atau serius atau menghibur. YouTube memberi kebebasan kepada mereka untuk berekspresi. Jadi tidak ada tuh yang mewajibkan YouTube harus mengunggah video yang berkualitas lalu menginspirasi dan lain-lain. Maka dari itu, mengaca pada komentar Raditya dan juga Bang Panji, gue melihat bahwa fenomena artis YouTube ini justru gue bersyukur bahwa banyak artis yang akhirnya bikin channel di YouTube. Ini membuat masa YouTube sangat besar. Jadi kalau dulu penonton YouTube itu sedikit, sekarang dengan adanya artis datang ke YouTube, maka penonton-penonton televisi akhirnya juga keterseret ke dunia YouTube. Jadi wajar saja kalau Atta punya sekitar 20 juta subscriber. Raffi misalnya, dia punya sekitar 14 juta subscriber. Dan juga Emong yang juga belasan juta. Karena dengan angka segitu, kalau kita lihat data ada 100 juta orang yang menonton YouTube, maka angka sekitar 20 juta subscriber itu menjadi sangat wajar gitu. Tidak biasa aja kalau ada yang nonton 1 juta, berarti subscriber 20 juta ya itu mungkin gitu. Dan ini juga gara-gara mungkin karena datangnya para artis itu yang mereka kita lihat. Dan gue juga setuju dengan kata-kata Bang Panji dan juga Raditya Dika bahwa ini adalah sebuah piramida terbalik gitu, bahwa penonton-penonton yang di TV tentunya juga akan terbawa ke YouTube. Yang kebanyakan kelas menengah ke bawah, akhirnya mereka lebih suka menonton film-film yang menghibur. Ya kita lihat aja deh, TV mereka sering nonton sinetron, ya kan, yang yang drama-drama itu. Nah, jadi wajar dong akhirnya karena artis ini pindah ke YouTube, mereka di YouTube juga konten-konten prank itu sangat laku, konten-konten yang menjual mimpi itu sangat laku, dan konten-konten yang giveaway itu sangat laku. Dan kita juga nggak bisa menyalahkan mereka gitu. Jadi kalau menurut gua ya Skinny 24 memang mereka memiliki idealis tersendiri bahwa YouTube itu harus berkualitas. Sedangkan kalau menurut gue ya, gue juga setuju apa kata Bang Radit sama Bang Panji bahwa ya YouTube itu milik siapa aja gitu. Semua bebas berkarya, mau mereka bikin konten prank, mau mereka bikin review gadget yang serius, mau mereka bikin giveaway atau pamer kekayaan, yaitu kebebasan mereka. Dan itu juga punya, dan itu mereka juga punya pasar masing, dan itu mereka juga punya pasar masing-masing loh. Jadi penontonnya Raditya Dika belum tentu menonton channelnya Gadget ini misalnya, ya kan? Gadget ini tuh, David Gadget itu tuh yang mereview gadget-gadget yang terbaru. Nah, penontonnya Gadget ini juga belum tentu penontonnya Raditya Dika gitu. Jadi setiap setiap YouTuber itu sebenarnya mereka punya market masing-masing, sehingga bagaimana tugas mereka itu ya konsisten dan juga memberikan konten yang menarik dan juga informatif serta menghibur. Kalau dari perspektif gue gitu. Jadi buat para YouTuber pemula, menurut gue ini justru menjadi kesempatan kita bahwa kita harus terus semangat bikin karya, karena sekarang YouTube itu platformnya sudah besar sekali loh.
bisa 100 juta pengguna, bayangkan gitu. Jadi marketnya sangat besar. Nah ini tergantung kita nih, kita mau bikin konten apa gitu. Menurut gue kalau kita, dan gue yakin kalau konten kita memang konsisten, terus kita ingin memberikan edukasi dan juga manfaat, gue yakin kita punya penonton tersendiri kok gitu. Jadi punya masanya tersendiri kok, karena ya itu dari 100 juta pengguna ini kan ibaratnya mereka punya kebutuhan masing-masing. Tergantung kita mau menawarkan apa nih, traveling atau masak-memasak atau otomotif. Jadi kan justru sangat beragam gitu, karena di YouTube itu sekarang bukan untuk saing-saingan tapi untuk kolaborasi, karena semakin luasnya ini ya nanti kita punya penonton sendiri yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi nggak perlu takut si artis itu masuk ke TV atau dan lain-lain. Dan menurut gue ya memang YouTuber senior ini ya mereka ada yang idealis karena mereka menganggap, ya gue nggak tahu juga ya, mungkin karena sekarang kok YouTube jadi begini ya, mereka merasa bahwa mereka lebih dahulu dan akhirnya mereka melihat bahwa YouTube sekarang kualitasnya udah menurun begitu. Jadi kalau menurut gue sebagai YouTuber pemula, buat kalian YouTuber pemula, tetap semangat bikin konten, temukan dulu konten apa yang kalian ingin buat, pastikan kalian ada di jalur itu gitu. Gue yakin kalau konten kalian inspiratif, konten kalian menarik, gue yakin kalian punya penonton dan viewers kalian pasti akan terus bertambah. Di video ini viewers gue sedang menuju 1.700 dan karena gue upload setiap hari, subscriber gue tuh sehari kira-kira nambah 10 subscriber, dan menurut gue itu udah bagus banget loh. Jadi buat kalian YouTuber pemula jangan patah arang. Justru kita semangat bahwa sekarang penonton YouTube mungkin yang dari TV juga udah pindah ke YouTube. Jadi YouTube itu sudah sangat besar penontonnya. Justru di situ adalah kesempatan kalian untuk berkarya, dan mungkin jika kalian memang ingin serius dan ingin cari duit di YouTube ya bisa saja, karena kesempatan kalian sangat besar di dunia YouTube ini. Oke. Jadi sekian tanggapan gua tentang maraknya artis YouTube. Salah satu artis yang gua ikuti itu Ari Lasso, yang cuman dari iseng-iseng makan akhirnya dia bikin konten prank sama Andre Taulani sama Raffi Ahmad. Ya udah situ-situ aja tuh, Raffi Ahmad, Sule, Andre Taulani, Gading Martin, Kuinya, Ari Lasso, udah tuh muter di situ-situ, Anak Hermansyah. Ya akhirnya mereka membuat suatu arus yang sangat besar, penontonnya bisa sampai jutaan dan cepat sekali, dan terbukti Ari Lasso mungkin nggak tahu video ini dirilis sudah tembus 1 juta subscriber hanya dalam waktu beberapa bulan. Salut sih gua, dan dia memang pintar melihat peluang di masa pandemi gitu. Karena ya saat sekarang kan untuk manggung kan musisi susah ya. Sekarang dia mending bikin YouTube, bener, dapat AdSense, dapat endorsan. Jadi gitu pandangan gua tentang fenomena yang terjadi artis masuk ke YouTube. Semoga pembahasan gua ini dapat bermanfaat bagi kalian, apalagi YouTuber pemula. Tetap semangat bikin konten agar channel kalian berkembang dan akhirnya dapat bermanfaat bagi banyak orang. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan juga share video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, karena gue sering bikin tips-tips untuk para YouTuber pemula. Gue juga sering bikin review-review tentang hotel dan juga traveling serta makanan yang enak-enak. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.